Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Asim. Kita kembali akan belajar materi IPA kelas 8. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah kamu tahu mengapa benda di air tidak semuanya tenggelam? Apakah kamu pernah melihat kapal selam? Mari kita pelajari hukum Archimedes. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air sebab adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes, yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes, yang berbunyi sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Secara matematis, kita tulis Fa sama dengan Rho GV, dengan Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V adalah volume air, satuannya meter kubik. Sehingga gaya ke atas atau F angkatnya, satuannya adalah Newton. Jika gaya keangkat lebih besar daripada berat benda, maka benda ini akan terapung. Jika berat benda sama dengan gaya angkatnya, maka benda akan melayang. Dan jika gaya angkatnya kurang atau lebih kecil dari berat bendanya, maka benda akan berada di dasar air. Ini yang digunakan oleh kapal selam dalam bekerja di lautan. Jika kapal selam membutuhkan air, dia akan menyedot air sehingga kapal semakin berat dan massa jenisnya lebih besar daripada air laut sehingga kapal lama-kelamaan akan tenggelam ke dasar. Apabila kapal ingin naik ke permukaan atau kembali melayang, kapal selam akan mengeluarkan air dipompa keluar sehingga massa jenis kapal berkurang semakin kecil, bisa kecil daripada massa jenis air laut atau sama dengan massa jenis air laut. Demikian, dan konsep ini juga berlaku untuk kapal laut yang video tadi di awal, bagaimana kapal laut tetap bisa eh, berada di posisinya mengapung terus-menerus karena massa jenis kapal laut itu selalu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Lalu bagaimana dikatakan melayang, terapung atau tenggelam? Mari kita lakukan eksperimen. Perhatikan video di samping. Video ini akan menampilkan apa yang terjadi di bawah. Sebenarnya di sini sudah ada meja praktikum, namun anak-anak tidak bisa melihatnya secara langsung melalui kamera yang di depan Pak Asim, tapi akan kita ambil dari kamera yang ada di samping ini. Nah, ini adalah gambar, gambar. Ini sudah Pak Asim siapkan kacang hijau dan air putih, air keran ini sebenarnya. Suhunya kurang lebih suhu normal, tidak panas, tidak dingin. Airnya netral. Lalu mari kita masukkan kacang hijau ini ke botol air. Nah, perhatikan apakah semuanya akan mengapung atau semuanya akan tenggelam. Apakah ada yang melayang-layang? Nah, beberapa saat kita lihat di sini ada yang tenggelam, ada yang terapung, dan yang melayang belum kita temukan. Kita cari. Apakah ada yang melayang? Ada yang melayang sebentar, turun lagi, turun lagi. Ya, dia naik lagi, melayang, nggak ada gelembungnya.
layang, terbang, terbang, terbang. Ya, bagus sekali. Kita cari yang layang terus menerus, ada tidak ya? Oh, ini karena ada gelembung airnya, jadi melayang. Ya. Kalau gelembung airnya pecah, mungkin dia akan tenggelam. Apakah ada yang terus melayang ya? Lihat, masa jenisnya di atas. Kurang lebih seperti itu. Anak-anakku bisa mencobanya di rumah dengan kaca hijau atau benda-benda lainnya, bisa dari kayu atau besi atau apapun. Selama masa jenisnya kurang atau sama dengan masa jenis air, anak-anakku masih akan bisa melihat benda itu melayang di tengah-tengah air. Begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.